Kisah nyata horor pesugihan rujak kuah pindang ritual yang melibatkan darah ayam hitam, telur mentah. Di sebuah desa kecil di Tabanan, Bali, terdapat sebuah warung sederhana yang dikelola oleh seorang pria bernama Pak Bontot. Usianya 41 tahun, dengan penampilan yang mencerminkan kehidupan sehari-harinya yang sederhana. Kulitnya sawo matang, hasil dari paparan sinar matahari yang terus-menerus saat ia bekerja di kebun dan di warung. Rambutnya yang hitam mulai dihiasi uban, tanda bahwa ia telah melewati banyak tantangan dalam hidup. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tetapi terlihat kekar karena kerja kerasnya mengelola warung dan berkebun. Warung yang dikelola Pak Bontot terkenal dengan rujak kuah pindang, resep turun-temurun yang diwariskan oleh keluarganya. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar untuk mempersiapkan bahan-bahan, mengolah buah-buahan segar, dan membuat kuah pindang yang khas. Suara riuh rendah pelanggan yang datang, aroma wangi bumbu yang menggugah selera, dan senyuman ramah Pak Bontot menciptakan suasana hangat di warungnya. Meskipun warungnya kecil, tempat itu selalu dipenuhi oleh pelanggan setia yang menyukai rasa masakannya. Namun, di balik kesibukannya, Pak Bontot menghadapi masalah yang serius. Kebun miliknya, yang selalu menjadi sumber bahan baku dan pendapatan tambahan, mengalami kegagalan panen. Musim hujan yang tidak menentu dan hama tanaman memakan hasil panennya. Ia merasa putus asa saat melihat tanaman yang seharusnya memberikan rejeki, kini layu dan mati. Dengan setiap hari berlalu, kesulitan ekonomi semakin terasa. Ia berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, istri dan dua anaknya, Laksmi dan Joko. Keluarganya adalah segalanya bagi Pak Bontot. Istrinya, Ibu Sari, adalah sosok yang sabar dan penuh kasih. Dia selalu mendukung suaminya dalam keadaan sulit, meskipun mereka sering berdebat tentang keuangan. Laksmi, anak perempuannya yang berusia 10 tahun, adalah gadis ceria yang selalu bisa menghibur ayahnya dengan senyumnya. Sementara Joko, yang berusia 8 tahun, adalah anak yang penasaran dan selalu ingin tahu tentang segala hal. Malam hari di Tabanan terlihat tenang, namun di dalam hati Pak Bontot, terdapat kegelisahan yang tak kunjung reda. Ia duduk di bangku kayu di depan warung, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Suara jangkrik dan angin malam menjadi teman setianya. Dalam pikirannya, berputar berbagai cara untuk mengatasi keadaan, tetapi semua ide tampak buntu. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan. Suatu malam, saat beberapa pelanggan masih duduk menikmati rujak kuah pindang, dua orang pria yang sedang berdiskusi menarik perhatian Pak Bontot. Mereka membicarakan tentang pesugihan, sebuah praktik yang menurut mereka bisa membawa kekayaan dengan cepat. Dengar, ada orang yang berhasil setelah melakukan ritual dengan dukun, salah satu dari mereka berujar. Dia mengorbankan sesuatu yang berharga, dan dalam sekejap, hidupnya berubah. Pikiran Pak Bontot langsung terfokus pada kata-kata itu. Dalam keadaan putus asa, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan melakukan pesugihan. Rasa takut dan harapan bercampur aduk di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ada risiko besar yang harus dihadapi, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Kembali ke rumah, Pak Bontot terbaring di tempat tidur, namun tidurnya tidak kunjung datang. Ia memikirkan tentang keluarga dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Apa yang akan terjadi jika keadaan ini terus berlanjut? Apakah ia harus melihat anak-anaknya hidup dalam kekurangan? Dalam kegelapan malam, keputusan besar mulai terbentuk di dalam benaknya. Ia harus menemukan cara untuk memecahkan masalah ini, apapun risikonya. Kehidupan sehari-hari yang dulunya dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan kini terasa hampa. Pak Bontot menyadari bahwa harapan untuk masa depan keluarganya bergantung pada keputusan yang akan ia ambil. Dalam pikirannya, suara hati mulai berbicara, mengingatkan akan nilai-nilai dan moral yang selama ini ia pegang. Namun, di balik semua itu, hasrat untuk memperbaiki keadaan semakin membara. Dan disinilah, kisah pesugihan Pak Bontot dimulai, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah perbincangan menarik antara dua pelanggan,
pikiran Pak Bontot dipenuhi dengan benak tentang pesugihan. Di dalam kegelapan kamarnya, ia terbaring gelisah, tidak bisa memejamkan mata. Suara desiran angin yang lembut dan kerinduan akan kehidupan yang lebih baik tidak mampu mengusir kegelisahan di hatinya. Ia berpikir tentang anak-anaknya, Laksmi dan Joko, yang selalu menatapnya dengan harapan. Bagaimana jika mereka tidak bisa melanjutkan sekolah? Bagaimana jika mereka kelaparan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Keesokan harinya, Pak Bontot memutuskan untuk menyusuri jalan setapak di dekat warung. Dia berjalan menuju rumah Mangku Wayan, seorang dukun yang dikenal oleh banyak orang di desa sebagai sosok yang memiliki kekuatan untuk membantu mereka yang sedang dalam kesulitan. Dalam perjalanan, ia melihat pemandangan biasa, anak-anak bermain, para ibu berdiskusi di depan rumah, dan petani yang mulai berangkat ke sawah. Namun, semua itu terasa jauh dari jangkauannya. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, mencari jalan keluar dari kemiskinan yang menghimpitnya. Setibanya di rumah Mangku Wayan, suasana terasa mistis. Halaman yang dipenuhi tanaman herbal dan aroma dupa yang menguar membuatnya merasa seolah melangkah ke dunia lain. Pak Bontot mengetuk pintu dengan ragu, dan sekejap kemudian, Mangku Wayan muncul dengan tatapan tajam namun hangat. "Ada apa, Pak Bontot?" tanyanya, sambil mengundang Pak Bontot masuk. Di dalam rumah, suasana semakin kental dengan aroma kemenyan dan berbagai simbol-simbol spiritual yang terukir di dinding. Pak Bontot merasa sedikit cemas, tetapi tekadnya untuk membantu keluarganya mengalahkan keraguan. "Saya mendengar tentang pesugihan, Mangku Wayan. Apakah itu benar bisa membantu saya mendapatkan kekayaan?" tanyanya, suara bergetar. Mangku Wayan tersenyum, tetapi senyumnya tidak sepenuhnya menenangkan. "Pesugihan bisa memberi kekayaan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Apakah Anda siap untuk membayar harga itu?" tanyanya, menatap dalam-dalam ke mata Pak Bontot. Pertanyaan itu membuat jantung Pak Bontot berdebar kencang. Ia mengangguk, meskipun ketakutan menyelimuti hatinya. Mangku Wayan kemudian menjelaskan prosedur ritual yang harus dilakukan. "Anda perlu melakukan persembahan. Tumbal yang diperlukan adalah darah ayam hitam, telur mentah, dan minyak wangi. Setelah itu, Anda harus mematuhi pantangan, seperti tidak boleh menolak pelanggan yang datang ke warung Anda. Jika Anda melanggar, konsekuensinya sangat berat." Mendengar semua itu, Pak Bontot merasa seakan berada di ambang jurang. Di satu sisi, dia merasakan harapan baru, tetapi di sisi lain, beban moral mulai menghantui pikirannya. Ia membayangkan diri melakukan ritual itu, mengorbankan sesuatu demi mendapatkan yang lebih besar. Namun, bagaimana jika semua ini ternyata salah? Pikiran-pikiran itu terus bertarung di dalam kepalanya, tetapi harapan untuk mengubah nasib keluarganya terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah mendapatkan semua informasi yang diperlukan, Pak Bontot pulang dengan langkah berat. Di sepanjang jalan, pikirannya terus berputar tentang ritual yang harus dilakukannya. Dalam hatinya, dia berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Saat ia memasuki rumah, ia melihat Laksmi dan Joko bermain di halaman dengan ceria. Senyuman mereka seolah menguatkan tekadnya untuk mengambil langkah berisiko ini. Hari-hari berlalu, dan Pak Bontot mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual. Dia membeli ayam hitam dari seorang tetangga dan menyimpannya di belakang rumah. Setiap kali dia melihat ayam itu, rasa cemas dan bersalah muncul dalam dirinya. Dia berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ritual itu tidak berhasil. Namun, tidak ada jalan kembali. Harapan untuk mendapatkan kekayaan semakin membara. Ketika malam ritual tiba, suasana terasa mencekam. Pak Bontot mengatur altar sederhana di halaman belakang, menghiasi dengan dupa dan bunga. Pikirannya berkecamuk antara keraguan dan harapan. Dalam benaknya, dia terus teringat pada kata-kata Mangku Wayan tentang konsekuensi jika ia melanggar pantangan. Ketika dia menuangkan minyak wangi ke dalam mangkuk, tangannya bergetar, dan hatinya berdebar kencang. Dengan segala persiapan selesai, Pak Bontot berdiri di depan altar,
menatap ayam hitam yang kini menjadi tumbal. Dalam hati, dia berdoa, meminta agar semua ini berjalan lancar dan keluarganya mendapatkan rejeki yang lebih baik. Saat dia melangkah maju untuk melaksanakan ritual, rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Ia tahu bahwa sekali ia melakukan ini, tidak ada jalan mundur. Setelah menyelesaikan ritual, ia merasakan beban berat di pundaknya, tetapi juga sedikit lega. Harapan mulai tumbuh dalam dirinya. Namun, saat malam beranjak larut, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar rumah. Suara desiran angin dan bisikan halus membuatnya merinding. Dalam momen itu, Pak Bontot merasakan bahwa hidupnya akan segera berubah, tetapi tidak tahu dengan pasti ke arah mana perubahan itu akan membawanya. Dia harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya, yang akan membentuk takdirnya dan keluarganya selamanya. Setelah ritual pesugihan yang dilakukannya, Pak Bontot merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Dalam beberapa hari setelah ritual, warungnya mulai ramai oleh pelanggan. Suasana yang sebelumnya sepi kini dipenuhi tawa dan canda. Aroma rujak kuah pindang yang dibuatnya semakin menggoda selera, dan setiap suapan terasa lebih nikmat. Keberuntungan tampak berpihak padanya, meskipun bayang-bayang ketakutan masih menghantui pikirannya. Pak Bontot, yang kini terlihat lebih ceria, menatap warungnya dengan penuh harapan. Setiap hari, pelanggan baru berdatangan, dan pendapatannya meningkat pesat. Dia mulai membayangkan masa depan yang lebih cerah untuk keluarganya. Laksmi dan Joko, yang melihat ayah mereka lebih bahagia, tidak bisa menyembunyikan senyum mereka. Mereka mulai kembali ke sekolah dengan semangat baru, dan Pak Bontot berjanji untuk memberikan mereka pendidikan yang lebih baik. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Meskipun warungnya ramai, Pak Bontot mulai merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan. Di malam hari, ketika dia beristirahat di rumah, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan lembut seperti memanggil namanya, dan kadang-kadang, dia merasa ada yang mengawasinya dari bayang-bayang. Meskipun ketakutan mulai merayap di dalam dirinya, dia mencoba untuk mengabaikannya. Dia meyakinkan diri bahwa semua ini adalah bagian dari proses menuju keberuntungan. Suatu malam, saat Pak Bontot sedang menyiapkan rujak di dapur, tiba-tiba Laksmi berlari masuk dengan wajah pucat. "Ayah, ada suara aneh di luar," teriaknya. Pak Bontot menaruh sendoknya dan berjalan ke arah Laksmi. "Tenang, Nak, mungkin hanya suara angin," jawabnya, meskipun hatinya berdegup kencang. Dia membuka pintu, dan angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Namun, tidak ada yang terlihat. Hanya kegelapan yang menyelimuti halaman. Pak Bontot berusaha menenangkan Laksmi, tetapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semakin malam, semakin sering suara-suara itu muncul. Dalam ketidakpastian, Pak Bontot mulai meragukan keputusan yang telah diambilnya. Apakah dia telah melakukan kesalahan? Apakah harganya terlalu tinggi untuk dibayar? Kekhawatiran itu semakin mendalam ketika anaknya, Joko, mulai mengalami mimpi buruk. Setiap malam, Joko terbangun dengan teriakan, matanya penuh ketakutan. "Ayah, ada sosok menyeramkan di dalam mimpiku," katanya dengan suara gemetar. Pak Bontot merasa hancur mendengar kata-kata anaknya. Dia merasa bertanggung jawab atas semua ini. Seharusnya dia melindungi keluarganya, tetapi kini, mereka semua terjebak dalam ketakutan. Malam-malam berikutnya, suara-suara aneh semakin mengganggu. Kadang-kadang, Pak Bontot merasa ada yang mengintipnya dari balik jendela. Dia mulai sulit tidur, dan rasa cemas terus menghantuinya. Sementara itu, warungnya tetap ramai, dan pendapatannya terus meningkat, meskipun dia merasa seolah terjebak dalam permainan yang tidak bisa dimenangkannya. Suatu malam, saat sedang menyiapkan makanan untuk pelanggan, Pak Bontot melihat bayangan di sudut mata. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun, perasaan tertekan bertambah. Di tengah kesibukan warung, dia merasa ada ketidakberesan yang mengintai. Setiap kali pelanggan datang, dia teringat pada pantangan yang harus dipatuhi. "Jangan menolak pelanggan,"
Itu adalah pesan Mangku Wayan yang terus berulang di pikirannya. Rasa takut akan konsekuensi jika dia melanggar pantangan semakin mendalam. Di tengah kesibukan yang seolah membawa berkah, Pak Bontot mulai merasakan perubahan dalam perilaku keluarganya. Istrinya, Ibu Sari, yang awalnya mendukung, kini mulai meragukan keputusan suaminya. Dalam obrolan di malam hari, dia bertanya, "Pak Bontot, apakah kita tidak seharusnya berhenti dari semua ini? Saya merasa ada yang tidak beres." Pak Bontot merasa tertekan oleh pertanyaan itu. Dia ingin meyakinkan istrinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi hatinya sendiri tidak yakin. Satu malam, saat warung mulai sepi, Pak Bontot memutuskan untuk berdoa. Dia berharap agar semua suara aneh dan ketakutan yang menghantuinya segera berlalu. Dia duduk sendirian di dalam warung, berdoa dengan penuh harapan. Namun, saat dia menutup matanya, suara bisikan itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. "Kau telah berjanji," bisik suara itu, membuat bulu kuduknya merinding. Pak Bontot merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Apakah dia akan melanjutkan ritual pesugihan ini, ataukah dia harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat? Dalam kebingungan dan ketakutan, dia merasakan bahwa hidupnya dan keluarganya sedang berada di ujung tanduk. Dengan setiap detik yang berlalu, dia semakin sadar bahwa keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga seluruh keluarganya. Pak Bontot terjebak dalam dilema yang tak terduga, antara harapan untuk kekayaan yang lebih baik dan ketakutan akan konsekuensi dari tindakan yang telah diambilnya. Dalam kegelapan malam, dia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya, seakan-akan dunia di sekelilingnya sedang berusaha menuntut kembali apa yang telah diambil. Disinilah konflik batin Pak Bontot semakin menguat, dan dia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, suasana di warung Pak Bontot terasa mencekam. Meskipun pelanggan terus berdatangan, senyum di wajahnya mulai memudar. Ketakutan yang mengintai semakin mengganggu pikirannya. Suara-suara aneh yang sebelumnya hanya terdengar di malam hari kini mulai mengganggu aktivitas sehari-harinya. Dia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi, menanti saat yang tepat untuk mengklaim apa yang telah dijanjikan. Suatu malam, setelah warung tutup dan semua pelanggan pulang, Pak Bontot duduk sendiri di dalam warung. Dia berusaha merenungkan semua yang telah terjadi. Dengan setiap detik yang berlalu, rasa cemas semakin menghantuinya. Dia teringat pada Laksmi dan Joko, yang beberapa waktu terakhir ini sering terbangun dari mimpi buruk. Ketika dia menatap keluar jendela, gelap malam tampak semakin pekat, seolah menyembunyikan rahasia yang tak terungkap. Malam itu, saat semua orang tidur, teriakan Laksmi memecah kesunyian. "Ayah! Ayah!" teriaknya, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Pak Bontot berlari menuju kamar mereka. Melihat putrinya yang bergetar ketakutan, dia merasa hatinya hancur. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan lembut, sambil memeluk Laksmi. "Ada sosok menyeramkan, Ayah." "Dia bilang dia datang menagih," jawab Laksmi dengan suara gemetar. Kata-kata itu membuat jantung Pak Bontot berdegup kencang. Dia mengingat pesan Mangku Wayan tentang konsekuensi jika ada yang melanggar pantangan. Dalam pikirannya, semua hal buruk yang terjadi di keluarganya mulai terhubung. Ketidaknyamanan yang dirasakannya, suara-suara aneh, dan kini, mimpi buruk anaknya. Dia merasa terjebak dalam jaring yang dibuat oleh keputusannya sendiri. Keesokan harinya, Pak Bontot merasa semakin tertekan. Dia berusaha untuk tetap fokus menjalankan warung, tetapi bayangan sosok menyeramkan yang diceritakan Laksmi terus menghantuinya. Saat melayani pelanggan, pikirannya melayang kembali pada ritual yang telah dilakukan. Apakah semua ini adalah akibat dari keputusannya untuk melakukan pesugihan? Apakah dia telah mengorbankan keluarganya demi kekayaan yang semu? Hari-hari berlalu, dan ketegangan di rumah semakin meningkat. Joko, yang sebelumnya ceria, kini menjadi pendiam dan sering melamun. Pak Bontot merasa semakin terasing dari keluarganya. Ibu Sari, yang awalnya mendukung, kini mulai meragukan keputusan suaminya.
Dalam satu kesempatan, dia berbisik, "Pak Bontot, kita harus berhenti. Saya merasa ada sesuatu yang salah." Ucapan itu membuat Pak Bontot merasa tertekan. Dia ingin meyakinkan istrinya bahwa semua ini akan berakhir baik, tetapi dia sendiri tidak yakin. Di puncak ketegangan, malam itu tiba. Suasana di luar terasa lebih gelap dari biasanya. Pak Bontot merasakan aura aneh menyelimuti rumahnya. Dia memutuskan untuk berdoa, berharap agar semua ini segera berlalu. Namun, saat dia menutup matanya, suara bisikan itu kembali muncul, lebih keras dan lebih mendesak. "Kau telah berjanji, dan saatnya datang untuk menagih." Malam itu, suasana semakin mencekam. Pak Bontot merasa ada yang mengintipnya dari sudut ruangan. Dia membuka mata dan melihat bayangan gelap melintas di depan jendela. Rasa takut mengambil alih dirinya. Dia berlari ke kamar anak-anak untuk memastikan mereka aman. Namun, ketika dia membuka pintu, dia terperangah melihat Laksmi terkulai tak berdaya di lantai. "Anakku!" teriaknya, berlari menghampiri putrinya. Dia merasa panik saat mendapati Laksmi tidak bergerak. Joko berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat dan ketakutan. "Ayah, dia tidak mau bangun!" teriak Joko. Dalam kesedihan dan kepanikan, Pak Bontot menyesali semua keputusan yang telah diambilnya. Dia merasa hancur melihat putrinya dalam keadaan demikian. Dengan cepat, Pak Bontot membawa Laksmi ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, rasa sesak di dadanya semakin menjadi. Dia terus berdoa, berharap agar Laksmi selamat. Namun, ketika tiba di rumah sakit, dokter memberi kabar buruk. "Maaf, kami tidak bisa menyelamatkannya. Dia mengalami sesuatu yang sangat serius," kata dokter dengan nada berat. Dunia Pak Bontot runtuh seketika. Semua harapannya, semua impiannya, seolah sirna dalam sekejap mata. Malam itu, Pak Bontot kembali ke rumah dalam keadaan hancur. Dia tidak hanya kehilangan putrinya, tetapi juga kehilangan arah dan tujuan hidup. Dalam kegelapan malam, dia menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan melalui pesugihan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Semua keinginan untuk memperbaiki keadaan keluarga justru berujung pada kehancuran yang lebih dalam. Dalam kesedihan yang mendalam, Pak Bontot duduk di warungnya yang kini sepi. Dia merasa hidupnya hampa, tidak ada lagi senyuman Laksmi, tidak ada lagi tawa Joko. Dia teringat pada pesan Mangku Wayan bahwa pesugihan datang dengan konsekuensi. Sekarang, dia memahami makna dari semua itu. Dalam pencarian untuk mendapatkan kekayaan, dia telah mengorbankan yang terpenting, keluarganya. Dalam refleksi terakhir, Pak Bontot menyadari bahwa hidup ini tidak hanya tentang uang dan harta. Dia kehilangan nilai-nilai dan moral yang selama ini dia pegang. Kini, dia harus menjalani hidup dalam kesepian dan penyesalan. Setiap malam, dia terbangun dengan mimpi buruk yang menghantuinya, mengingat semua kesalahan yang telah dilakukan. Akhirnya, dia menulis surat untuk Joko, menjelaskan rasa penyesalannya dan mengingatkan anaknya akan pentingnya memilih jalan yang benar. Dalam surat itu, dia berharap Joko akan belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan air mata mengalir, Pak Bontot menutup kisah hidupnya dengan kesadaran bahwa kekayaan yang datang dengan cara yang salah hanya akan membawa penderitaan dan penyesalan yang mendalam. Disinilah, cerita Pak Bontot berakhir, sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan, kesalahan, dan akhirnya, kesedihan yang tak terhindarkan.